kali ini lumayan juga ya Bianca. Cocok sekali buat kita. Yang keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Benar sekali Suryo. Tapi Suryo, aku tidak bisa makan dengan tenang hari ini. Kenapa lagi Bianca? Kamu masih memikirkan tentang hal yang kemarin? Ya Suryo, Raffin masih tidak setuju dengan perjodohan kemarin. Itu tidak penting Bianca. Yang paling penting, keluarga Mika itu sudah setuju dengan perjodohan itu. Benar juga ya kamu Suryo. Kalau Raffin mau tidak mau dia pasti harus nurut sama kita. Tapi bagaimana dengan Feli? Feli masih mengetahui tentang rahasia besar kita. Tenang aja Bianca. Kalau Feli memang benar suka dengan Raffin, dia tidak akan berani untuk menyebarkan rahasia itu. Karena dia sudah terbutakan oleh cinta. Pintar sekali ya kamu Suryo. Jadi rencana besar kita pasti bakal berhasil kan Suryo? Pastilah Bianca. Raffin. Kenapa dia pola pikirnya tidak sama denganku? Oh iya, dia kan bukan anak kandungku. Tapi anak miskin yang kamu pungut entah dari mana. Kalau Raffin benar darah dagingku, aku yakin dia tidak akan mendekati wanita yang kastanya rendahan seperti Feli. Maaf Suryo. Tidak usah minta maaf Bianca. Kesalahan kamu itu sudah terlalu besar. Aku tidak sudi memaafkan kamu. Raffin. Pagi Raffin. Raffin, kalau ibu kamu menyapa kamu harus nyapa balik Raffin. Kamu jangan diam seperti ini di depan orang tua kamu. Jawab anak bogat! Kenapa kamu diam seperti ini? Kamu marah dengan perjodohan kemarin. Suryo cukup. Ya, aku gak setuju sama perjodohan kemarin. Kenapa ibu sama bapak gak nanya persetujuanku dulu? Kenapa ibu sama bapak langsung ngatur pertemuan kemarin? Aku tidak perlu persetujuan dari kamu, Raffin. Kamu sudah aku besarkan dari kecil. Banyak uang yang sudah keluar buat kamu. Jadi kamu harus nurut dengan aku. Perjodohan kamu dengan Mika akan tetap berjalan, Raffin. Mika itu adalah wanita yang paling pantas buat kamu. Dia cantik, dia anak pejabat. Dan yang paling penting, orang tuanya punya pengaruh yang besar di kota Surandara. Aku gak peduli dia itu anak siapa. Aku gak suka sama Mika. Aku mau pergi. Aku udah capek dengan semua drama ini. Kamu mau pergi dengan Feli? Sepertinya benar ya. Kalau kamu mau pergi dengan Feli hari ini. Kenapa emangnya kalau aku pergi sama Feli? Raffin, Feli itu tidak selevel dengan kamu, Raffin. Maksud ibu? Ibu sama bapak menjodohkan kamu dengan Mika karena kalian itu sama-sama selevel, sama-sama populer, sama-sama anak kaya, sama-sama anak dari pejabat. Kalian itu pantas satu sama lain, Raffin. Sedangkan Feli, bapaknya masuk penjara, Raffin. Ibunya tidak mau mengurus dia. Dan neneknya tidak bisa diharapkan sama sekali. Di dalam dunia kita, Feli itu adalah wanita dengan kasta paling rendah. Kamu itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini, Raffin. Sekali lagi, di negara ini, kamu tidak pantas dengan wanita rendahan seperti Feli. Benar kata ibu kamu, Raffin. Kamu itu paling cocok dengan Mika. Karena kalian itu sama-sama anak pejabat. Dan kalau kamu dengan Mika berpasangan, kita bisa melanjutkan dinasti politik kita.
Jadi ibu sama bapak lihat orang dari jabatannya aja. Di dunia kita iya, Raffin. Kamu harus sadar kalau kamu hidup di dalam dunia pejabat. Dan value itu kasta terendah untuk keluarga pejabat seperti kita. Sekarang aku tahu kenapa aku bisa jadi orang yang jahat. Ini semua karena kalian. Karena kalian mengajarkan aku buat jadi jahat. Kalian benar-benar orang tua yang jahat. Kalian benar-benar jahat jadi manusia. Kami tidak jahat, Raffin. Kami hanya berbicara yang sebenarnya. Dan kamu harus nurut dengan kita, Raffin. Karena kamu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Aku gak mau. Aku gak mau nurut sama kalian. Aku gak mau nurut sama orang tua yang jahat kayak kalian. Memangnya kamu tidak jahat, Raffin? Ingat, apa yang kamu lakukan di sekolahmu yang dulu. Di sekolah yang pertama, kamu menghancurkan jendela sekolah. Di sekolah yang kedua, kamu memukul kepala sekolah. Di sekolah yang ketiga, kamu bolos berhari-hari. Dan di sekolah yang keempat, kamu membuat teman sekelasmu menjadi meninggal dunia. Kalau bukan karena Bapak, kamu tidak akan bisa hidup tenang, Raffin. Jadi Raffin, mau tidak mau, kamu harus nurut dengan kita. Karena kamu tidak akan bisa hidup enak tanpa bantuan dari kita. Aku mau cari orang tua kandungku. Aku yakin mereka pasti bakal sayang sama aku. Dan mereka bakal memperlakukan aku kayak orang tua pada umumnya. Apa? Mereka pasti orang baik. Mereka pasti bakal nerima aku kalau aku nyari mereka. Dan mereka gak bakal merintah aku kayak kalian merintah aku. Kamu mau mencari orang tua kandungmu? Ya. Kenapa emangnya? Kalian pasti takut kan? Kalau aku pergi dari rumah ini. Kalian pasti takut kan? Kalau aku pergi dari keluarga ini. Iya kan? Aku udah gak peduli. Aku udah capek dengan semua drama di rumah ini. Aku bakal cari orang tua kandungku. Raffin, kamu tidak akan bisa bertemu orang tua kandungmu. Serius? Maksud Bapak? Orang tua kandungmu sudah tidak ada di dunia ini. Apa? Bapak bilang mereka udah gak ada di dunia ini. Maksud Bapak, mereka udah... Ya, mereka itu sudah mati, Raffi. Enggak mungkin. Bapak bohong kan? Bapak bohong kan? Buat apa aku bohong, Raffin? Suryo, kenapa kamu memberitahu hal ini ke Raffin, Suryo? Bu, jawab Bu. Ini bohong kan, Bu? Ini bohong kan? Bu, jawab Bu! Bianca, kenapa kamu diam saja, Bianca? Kamu jawab pertanyaan Raffin, Bianca! Suryo, cukup Suryo. Kamu takut Raffin tahu ya? Kalau orang tua kandungnya Raffin mati karena dibunuh oleh kamu. Itulah Raffin, sifat asli dari ibu kamu ini. Pasti kamu kaget sekali ya, Raffin, mengetahui sifat asli ibu kamu. Iya ya. Ibu, Raffin,
Ibu minta maaf ya, Raven. Ibu cuma pengen kamu jadi anak ibu seutuhnya, Raven. Jadi kalian harus nurut sama aku. Kan aku punya rahasia besar kalian masing-masing. Bianca pernah membunuh orang tua kandungnya Raven. Dan Raven pernah membunuh teman sekelasnya. Kalian gak akan bisa apa-apa tanpa aku. Kenapa? Karena aku adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kalian gak bakal bisa apa-apa tanpa aku. Raven! Sudah, Bianca. Biarkan saja Raven pergi. Dia pasti lagi shock mendengar semua hal ini. Dasar manusia Munafik. Mereka kira mereka lebih baik daripada aku. Tidak. Mereka sama saja dengan aku. Akhirnya aku dikasih jalan-jalan sebentar. Bosan sekali dari waktu ini aku di Dubai. Siapa ini nelpon? Putri cucuku. Kenapa dia nelpon? Halo cu. Nenek udah di mana, Nek? Ini nenek udah di bandara cu. Nenek jadi kan main ke rumah Putri? Jadi dong cu. Oh iya, kamu lagi di rumah mana cu? Putri lagi di rumah nomor 45, Nek. Oke cu. Nenek mau ke rumah sakit dulu ya sebentar. Baru setelah itu nenek ke rumah kamu. Nenek kenapa, Nek? Kok ke rumah sakit? Nenek mau ketemu dokter yang waktu ini ngurus nenek. Nenek mau ngasih sedikit oleh-oleh buat dia. Wah, oke deh, Nek. Kalau kayak gitu sampai ketemu nanti ya, Nek. Oke cu. Kalau gitu nenek matiin dulu ya teleponnya. Oke, Nek. Dah, Nek. Dadah cu. Gak sabar mau main sama cucuku. Ini dadaku kenapa tiba-tiba sesek? Nyonya besar tidak apa-apa. Gak apa-apa kok bodyguard. Dada saya cuman sesek sedikit saja. Nyonya besar sudah minum obat. Sudah kok bodyguard. Mungkin karena tumben pergi keluar saja, makanya agak sedikit lemas sekarang. Kalau sakitnya makin parah, mohon beritahu saya, Nyonya besar. Iya bodyguard. Oh iya, untuk sekarang anterin saya ke rumah sakit dulu ya. Saya mau ngasih oleh-oleh untuk dokter yang ngerawat saya waktu ini. Siap, Nyonya besar. Mari ikut dengan saya sekarang. Iya bodyguard. Oh iya, nanti tolong bantu bawain ya oleh-oleh untuk dokternya. Itu oleh-olehnya. Nanti tolong bantu bawain ya bodyguard. Siap, Nyonya besar. Mana ya oleh-olehnya? Besar sekali patung Burj Khalifanya. Dokternya pasti bakal kena serangan jantung dikasih oleh-oleh kayak gini. Ya ampun, kalau aku nunggu nenek pulang dari rumah sakit, pasti bakal lama banget. Apa aku samperin aja ke rumah sakit? Asisten? Ya, Non Putri, ada yang bisa saya bantu? Tolong kasih tau bodyguard buat anterin saya ke rumah sakit nenek ya. Saya pengen ketemu nenek di sana. Siap, Non Putri. Akan saya sampaikan ke bodyguard sekarang juga. Saya permisi ya, Non Putri. Aku harus siap-siap sekarang. Jo,
Kita udah nggak punya uang lagi sekarang, cu. Kenapa si Bianca itu nggak ngirimin kita duit lagi sekarang? Cu, kamu dengerin nenek nggak sih, cu? Persediaan uang kita udah mulai menipis sekarang, cu. Kenapa Bianca itu nggak ngirimin kita duit lagi, cu? Kenapa, cu? Padahal kan biasanya dia selalu ngirimin. Dan waktu ini ditambah loh uang bulanannya. Kenapa dia nggak mau ngirimin lagi, cu? Tante Bianca nggak bakal ngirimin kita duit lagi. Apa? Duit dari Tante Bianca itu udah berhenti, Nek. Kita nggak bakal dapat duit lagi dari dia. Berhenti? Kenapa bisa berhenti, cu? Maksud kamu apa, cu? Dia nggak boleh berhenti ngirimin duit. Kita perlu duit, cu. Ya emang berhenti, Nek. Kenapa? Kenapa si Bianca itu nggak mau ngirimin duit lagi? Kamu bikin masalah ya di keluarga itu? Iya! Aku nggak ada bikin masalah ya, Nek. Intinya, Nenek harus kerja mulai dari sekarang. Kalau enggak, kita bakal mati kelaparan. Nenek? Kerja? Iya, Nenek harus kerja. Enggak. Nenek nggak mau kerja lagi, cu. Nenek nggak mau hidup susah. Kita ini sultan, cu. Kita adalah keluarga sultan dari lahir. Sultan dari mana, Nek? Kita udah nggak sultan dari dulu. Ya dulu, cu. Dulu kita itu sultan. Rumah kita megah banget dulu, cu. Itu dulu, Nek. Sekarang kita udah nggak punya apa-apa lagi, Nek. Nenek harus cari kerja ya, Nek. Kita udah nggak bisa hidup sultan lagi kayak dulu. Cu, kita ini keluarga sultan, cu. Nenek nggak mau kerja lagi, cu. Benar. Aku udah nggak sultan lagi sekarang. Aku udah bukan sultan paling kaya di sekolah. Sebenarnya udah dari lama. Tapi aku baru sadar sekarang. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Uang nggak punya. Rumah nggak punya. Aku benar-benar udah kehilangan semuanya. Aku sekarang adalah si sultan abal-abal itu. Papa udah di penjara. Mama udah nggak mau ngurus aku. Dan nenek nggak bakal bisa diharapkan. Aku udah hancur. Dan aku udah kalah telak dari Putri. Dia punya segalanya. Dia punya uang. Dia punya orang tua yang sayang sama dia. Dia juga punya teman-teman yang tulus. Sedangkan aku, satu teman pun aku nggak punya sekarang. Tapi ini semua salahku sendiri. Aku yang jahat sama semua orang. Aku capek. Aku capek kayak gini. Aku capek ngaku-ngaku paling sultan di depan semua orang. Padahal aku tahu banget kalau Putri yang paling sultan di sekolah. Aku harus gimana sekarang? Apa orang kayak aku masih bisa buat berubah? Orang tua kandung gue udah meninggal. Mereka udah gak bakal ada lagi di dunia ini. Gue gak akan pernah bisa ketemu mereka. Gue gak akan pernah lihat wajah mereka. Gue gak akan pernah bisa tahu mereka sayang sama gue atau enggak. Pantesan mereka gak pernah nyari gue. Gue kira mereka gak sayang sama gue. Tapi ternyata mereka udah meninggal. Mereka meninggal karena dibunuh sama orang yang gue panggil ibu dan bapak. Selama ini gue pikir gue kuat. Gue pikir semua orang harus takut sama gue. Gue pikir kalau gue sok berkuasa di sekolah, gue gak bakal bisa disakitin sama orang-orang. Tapi hari ini, gue hancur karena satu kalimat. Orang tua kandung gue udah gak ada. Gue bahkan gak tahu nama mereka siapa. Gue bahkan gak tahu harus percaya sama siapa lagi sekarang. Gue gak tahu harus pulang kemana. Gue sendirian. Gue udah gak punya orang yang bisa gue percaya lagi. Kamu...
Kita ketemu lagi ya di sini, Dek. Iya, Nek. Kamu nangis lagi. Enggak kok, Nek. Dulu kamu juga bilang enggak. Padahal mata kamu itu merah sekali. Nenek nggak nyangka loh. Bisa ketemu lagi sama kamu di tempat yang sama. Aku juga nggak nyangka, Nek. Dulu kamu bilang, kamu nggak punya tempat buat cerita. Hari ini juga begitu ya? Kamu habis dengar sesuatu yang menyakitkan Iya, Nek. tentang keluarga kamu. Nenek nggak tahu apa-apa. Tapi dari muka kamu nenek bisa lihat. Pasti ini tentang orang tua kandung kamu ya? Aku baru tahu sesuatu, Nek. Tahu apa, Dek? Orang tua kandung aku ternyata udah nggak ada, Nek. Ya ampun. Aku kira mereka ninggalin aku, Nek. Aku kira mereka nggak sayang sama aku. Aku kira mereka hidup di luar sana dan nggak pernah mau nyari aku. Tapi ternyata mereka udah meninggal. Dek, Aku bahkan nggak pernah ngeliat wajah mereka, Nek. Aku bahkan nggak tahu nama mereka siapa. Dan aku bahkan nggak tahu mereka itu kayak gimana, Nek. Aku jadi nggak punya kesempatan nanya, Nek. Kenapa aku dikasih ke keluarga ini? Dan yang paling sakit, orang yang selama ini aku panggil ibu, ternyata dia yang mungkin ngebuat orang tua kandungku jadi nggak ada. Aku nggak tahu harus percaya sama siapa sekarang, Nek. Dek. Nenek tahu kalau rasa sakit itu nggak bakal bisa hilang. Cuman karena orang bilang jangan sedih. Jadi nenek nggak bakal bilang kalau kamu nggak boleh sedih. Kamu boleh sedih. Kamu boleh merasa marah. Dan kamu boleh merasa hancur. Tapi jangan sampai rasa sedih itu ngebuat kamu jadi lebih jauh dari diri kamu yang sebenarnya. Dari aku yang sebenarnya, Iya, aku bahkan nggak tahu aku sebenarnya siapa, Nek. kamu mungkin belum tahu asal-usul kamu. Tapi kamu bisa menentukan kamu mau jadi apa mulai dari sekarang. Aku udah terlalu jahat sama orang-orang, Nek. Orang jahat yang sadar dirinya jahat itu masih punya jalan untuk menuju perubahan. Tapi aku udah banyak nyakitin orang, Nek. Kalau begitu, suatu hari nanti kamu harus belajar buat minta maaf. Kamu harus bisa minta maaf sama orang yang sudah kamu sakitin. Aku nggak tahu bisa atau enggak, Nek. Gak apa-apa. Berubah itu gak harus langsung hari ini. Terus aku harus gimana? Mulai dari jangan menyakiti orang yang tidak salah. Mulai dari jangan menjadikan amarah kamu sebagai alasan untuk menghancurkan orang lain. Dan mulai dari berani mencari kebenaran tanpa berubah menjadi orang yang penuh dendam. Tapi aku marah banget, Nek. Nenek tahu. Aku marah sama mereka. Aku marah sama hidup aku. Bahkan aku marah sama diriku sendiri, Nek. Marah itu manusiawi, Dek. Tapi jangan biarkan marah itu menguasai hidup kamu. Kenapa, Nek? Karena kalau hidup kamu hanya diisi oleh dendam, kamu bakal berubah menjadi orang yang kamu benci. Kamu gak mau kan?
jadi seperti mereka? Enggak. Kalau begitu, jangan biarkan mereka menghancurkan hati kamu juga. Orang tua kandung kamu mungkin memang tidak ada. Tapi bukan berarti hidup kamu ikut selesai sekarang. Aku gak punya siapa-siapa, Nek. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kamu. Kamu masih punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik dari kemarin. Apa orang kayak aku masih bisa buat jadi baik, Nek? Bisa. Selama kamu masih mau bertanya seperti itu artinya kamu masih punya hati. Orang yang hatinya masih hidup, itu masih bisa untuk berubah. Jangan menyerah sama diri kamu sendiri ya, Dek. Ya, Nek. Dan jangan merasa sendirian. Tapi aku emang sendirian, Nek. Belum tentu. Kadang orang yang bisa membantu kita itu datang dari tempat yang tidak terduga. Dulu kita ketemu juga tanpa sengaja, kan? Iya, Nek. Mungkin hari ini itu juga bukan kebetulan. Maksudnya, Nenek? Mungkin Tuhan itu pengen kamu tahu kalau kamu masih punya jalan keluar. Pelan-pelan aja ya, Dek. Jangan paksa diri kamu untuk kuat hari ini. Aku capek pura-pura kuat, Nek. Ya sudah, hari ini jangan pura-pura. Kalau kamu memang ingin menangis, menangis saja. Gak apa-apa. Nangis itu bukan tanda kamu lemah. Kasih, Nek. Sama-sama. Nek. Nenek kok baik sama aku? Karena dulu nenek pernah lihat mata kamu. Mata aku? Mata anak yang marah. Padahal sebenarnya sedang kesepian. Dan hari ini, nenek melihat mata itu lagi. Kamu bukan anak yang gagal. Tapi kamu anak yang terlalu lama disakiti. Tapi jangan jadikan luka itu sebagai alasan untuk menyakiti orang lain lagi. Aku coba, Nek. Itu sudah cukup. Nenek! Putri cucuku. Nenek! Putri dari tadi nyari nenek loh. Raffin? Kamu nangis? Enggak. Mata kamu lo merah banget, Vin. Gue bilang enggak. Putri, kamu kenal sama adik ini? Kenal, Nek. Dia Raffin. Raffin? Iya, Nek. Tunggu. Ini nenek lo? Iya, ini nenek aku. Jadi kamu temennya Putri? Dia satu sekolah sama Putri, Nek. Oh, Jadi selama ini, nenek yang nasihatin gue, itu neneknya Putri. Kamu pernah ketemu nenek aku? iya Putri. Dulu nenek pernah ketemu sama Raffin di taman rumah sakit ini. Putri, sepertinya Raffin sekarang sedang butuh waktu. Iya, Nek. Gue pergi dulu. Dek, ingat ya, jangan hadapi semuanya sendirian. Kalau kamu memang benar-benar ingin tahu kebenarannya, cari dengan hati yang tenang. Bukan dengan amarah. Ya,
Rafin, kalau kamu perlu bantuan, Gue gak butuh bantuan siapa-siapa. Apalagi dari lo. Rafin. Maaf, Nek. Aku pergi dulu. Nek, Rafin kenapa, Nek? Dia baru saja kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah dia miliki. Maksud nenek? Dia baru tahu kalau orang tua kandungnya sudah meninggal dunia. Putri, kamu tahu sesuatu tentang itu? Putri, Putri, tahu sedikit, Nek. Papa sama Mama itu punya bukti tentang meninggalnya orang tua kandungnya Rafin. Tapi Putri nggak tahu harus ngomong ke Rafin atau enggak. kalau itu kebenaran tentang hidupnya, suatu hari dia harus tahu, Cu. Tapi kalau Putri yang ngasih tahu, Putri takut nanti Rafin makin hancur. Kadang kebenaran memang harus menghancurkan dulu. Tapi kebenaran juga bisa menjadi awal untuk seseorang berubah. Kalau kamu memang punya kebenaran yang bisa membantu Rafin, kamu jangan simpan terlalu lama. Iya, Nek. Tapi sampaikan dengan hati-hati. Iya, Nek. Juta, 200 juta. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!